Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saudaraku, pengampunan itu menjadi suatu hal yang tidak sederhana ketika dipahami dari sudut pandang Allah. Pengampunan yang Allah berikan bukan sekedar tindakan Allah untuk memuaskan hati Allah sendiri ataupun untuk melegakan manusia yang diampuni. Tetapi pengampunan yang diberikan Allah itu berangkat dari hakikat Allah yang Maha Kasih. Terlepasnya manusia dari penghukuman karena kasih Allah yang dicurahkan melalui pengampunan, itu bukan tujuan akhir dari pengampunan itu sendiri. Seakan-akan ketika manusia sudah diampuni, maka ia boleh bertindak semaunya sendiri, karena sudah tidak berada di bawah hukuman. Kalau demikian saudaraku, maka pengampunan Allah merupakan suatu hal yang sangat rendah nilainya dan tidak bernilai kalau boleh saya katakan. Tapi pengampunan dari Allah ini harus direspon oleh manusia dengan masuk ke dalam proses pembenaran. Maka dengan demikian pengampunan Allah itu menjadi pengampunan yang bernilai sangat tinggi, yang gunanya untuk mendidik manusia dalam melakukan kehendak Allah. Manusia tidak hanya diajar untuk menerima pengampunan, tetapi hidup di dalam pengampunan Allah dengan cara mengubah dirinya seturut kehendak Allah. Maka kalau dikaitkan dengan pengampunan, kasih dan keadilan Allah itu mengimplikasikan bahwa pengampunan yang diberikan Allah itu tidak menghilangkan konsekuensi dosa. Garis bawah ini saudaraku. Karena setiap dosa, setiap pelanggaran memang diampuni Tuhan dengan sempurna melalui kurban Allah. Kurban Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi konsekuensi atas dosa harus dituai oleh siapapun yang melakukannya. Maka hendaknya kita tidak memahami konsep pengampunan terhadap diri manusia itu layaknya sebuah bidang bernoda yang dibersihkan setelah selesai dipakai. Tetapi pengampunan dosa yang diberikan oleh Allah itu disertai dengan tanggung jawab untuk mengubah diri seseorang itu. Seseorang yang hidup di dalam pengampunan Allah, maka yang pertama ia akan bertanggung jawab untuk hidup dalam pengampunan. Dia hidup penuh dengan tanggung jawab. Artinya apa? Dia hidup dalam pengampunan punya arti begini, aku menyadari kesalahan atau ketidaktepatan yang aku lakukan. Maka aku bergerak menuju apa yang baik. Aku bergerak menuju apa yang Allah kehendaki. Aku menuju kepada apa yang berkenan di mata Allah dan yang sempurna. Dan yang kedua, ia harus meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya dan kenikmatannya. Ketika aku mengalami pengampunan, berarti aku harus dimiliki Sang Pemilik penebus hidupku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Artinya apa? Aku bukan lagi budak dunia, tapi aku adalah hamba Allah. Aku bukan lagi hamba dunia, hamba kenikmatan dunia, tapi aku hamba Allah. Maka sudah sepenuhnya aku harus meninggalkan seluruhnya hanya untuk kesenangan Allahku. Dan yang ketiga, ia wajib hidup di dalam pengampunan terhadap sesamanya. Setiap orang yang menerima pengampunan Allah tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain, kesalahan sesamanya, saudaraku. Sebagaimana kita sudah diampuni oleh Allah, maka kita pun juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Konsep dan hubungan kita terhadap Allah sangat menentukan bagaimana kita menggelar kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku, seseorang yang mengasihi Allah harus mengasihi sesamanya. Itu hukum kasih Allah yang tergantung kuat. Selain engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap dan segenap. Pastor, mengampuni orang yang menyakiti kita termasuk. Oh ya, termasuk mereka yang menyakiti dan melukai kita.
Karena kasih terhadap Allah dicerminkan melalui kasih yang tulus kepada sesama. Dengan kata lain, saudaraku, kasih yang tulus terhadap sesama dapat terpancar ketika seseorang mendasarkan kehidupannya pada kehidupan yang mengasihi dan melakukan segala sesuatu bagi Allah. Ketika seseorang memilih untuk mengampuni, berarti ia memilih untuk membuka luka hati dan mengobatinya. Amin, saudaraku. Mengobati luka hati ini tidak mudah karena banyak orang memilih untuk tidak mengobatinya. Orang lebih memilih untuk mendiamkan luka itu dengan kalimat nanti sembuh sendiri. Tidak mungkin sembuh, malah semakin menua, semakin membusuk dan mematikan diri kita sendiri. Karena mengobati luka hati ini sama seperti melukai dirinya lagi. Betul gak, saudaraku? Ia harus menumbangkan gengsi, harus menumbangkan harga diri untuk aku bisa mengampuni orang lain. Gak semua orang berani di level ini, saudaraku. Kita tidak bisa mengampuni orang lain kalau kita masih mempertahankan gengsi harga diri kita dengan kuat. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang mampu mengampuni orang yang bersalah kepadanya, ia sedang mencerminkan pribadi Bapa yang murah hati ketika mengampuni umat manusia yang tidak tahu diri. Coba saudaraku bayangkan hal ini. Karena Bapa berani mengorbankan putra tunggalnya. Apalah artinya rugi perasaan, saudaraku? Gak ada artinya. Apalah artinya rugi harga diri? Nggak ada artinya. Apalah artinya rugi materi? Atau rugi-rugi yang lain yang membuat kita tidak bersedia akhirnya mengampuni sesama kita. Dengan angkuhnya kita berkata, aku nggak mau mengulurkan tangan dan memaafkan dia. Ataupun aku mengulurkan tangan tapi jangan pernah harap hatiku mengampunimu sampai aku mati. Kan banyak orang begitu, saudaraku. Karena jahatnya orang itu terhadap kita. Maka untuk itu, saudaraku, kita harus mulai memiliki hati seperti Tuhan. Amin. Ya, seseorang yang tidak memiliki hati Tuhan yang bersedia mengampuni sesamanya, tidak akan diampuni Allah. Maka pengampunan yang Allah berikan bisa dibatalkan apabila seseorang tidak memenuhi maksud dan tujuan pengampunan itu diberikan di dalam hidupnya. Sebab kita harus mengampuni sebagai respon atas pengampunan Tuhan atas diri kita. Saudaraku, dengan memandang pada pengampunan Allah, kita melihat gambaran besar tentang keselamatan yang Dia berikan kepada kita. Sehingga kita dapat melihat betapa kecilnya masalah yang kita simpan dalam hati, yang kita mendekam di dalamnya kebencian, dendam, sakit hati, iri hati, kepahitan, yang berlarut-larut. Kalau dibandingkan dengan pengampunan Allah yang besar demi keselamatan kekal kita, gak ada masalah yang besar, itu kecil. Cuman kitanya yang bebal, yang gak mau. Tuhan aja mau ampuni kita, kenapa kita gak mau ngampuni orang lain? Amin, saudaraku. Maka perlu ditegaskan bahwa pengampunan itu bukanlah suatu hal yang hanya bersifat pikiran atau aktivitas hati, melainkan suatu hal di dalam tindakan konkret dan real. Apa sih susahnya ngampunin? Apa sih susahnya doain musuhmu? Doain, saudaraku. Siapa tahu dia bertobat suatu hari nanti. Itu karena berkat doa-doamu. Kita tidak bisa menjamah dia langsung, tapi kita bisa menjamah dia melalui doa. Itu konkret, kau lakukan. Tiap hari kau ucapkan, aku mengampuni si A. Meskipun si A melakukan sesuatu yang buruk atasku. Aku berdoa bagi si A, Tuhan. Berkati dia. Lindungi keluarganya. Bukakan mata hatinya. Suatu hari dia akan menjadi orang yang lebih baik. Amin, saudaraku. Karena mengampuni itu tidak terjadi hanya sekedar abstrak di dalam pikiran, tetapi harus diterjemahkan dalam perbuatan nyata kita. Semakin sering kita mengampuni, saudaraku, maka akan semakin tinggi kapasitas kemampuan kita untuk mengampuni. Semakin besar pengampunan kita, level kita akan naik yang dapat kita berikan ke musuh kita. Maka dalam hal ini, saudaraku, memang terdapat unsur pembiasaan atau latihan
yang harus terus berproses dalam hidup kita. Terus belajar ngampuni, belajar ngulurin tangan, belajar minta maaf. Meskipun Anda tidak salah, Anda minta maaf duluan. Ampuni, ampuni, ampuni. Itu menjadi latihan untuk kita. Ini coba ditanyakan dalam diri kita pribadi. Jika kita mengaku mengampuni orang, apakah pengampunan tersebut telah diberikan dengan segenap hati atau tidak? Coba tanyakan, saudaraku. Belum bisa, pastor, is okay. Belajarlah bertahap. Sampai kau bisa penuh mengampuni dia total. Maka dengan demikian berlaku prinsip bukan seberapa besar kita telah mengampuni seseorang, tetapi bagian kecil mana yang masih kita sisakan untuk menaruh perasaan kita benci kepada orang itu. Coba saudaraku, renungkan kalimat ini. Bukan seberapa besar kita sudah mengampuni seseorang, tetapi di satu wilayah itu ada bagian kecil mana yang masih kita sisakan untuk meletakkan perasaan benci, dendam, dengki, dan ingin membalas orang itu. Coba renungkan ini. Karena Tuhan mau kita memberi pengampunan dengan total, penuh. Seperti yang diungkapkan dengan istilah 70 dikali 7. Maka setiap kita harus berani mengampuni tanpa syarat, saudaraku. Artinya, sebesar apapun orang itu bersalah kepada engkau dan saya, kita tidak memperhitungkannya dan kita tidak berniat untuk menghukumnya atau membalasnya. Ketika orang bisa mengampuni penuh musuhnya, maka kita baru bisa memaknai pengampunan Tuhan secara utuh dalam hidup kita. Renungkan kalimat ini, renungkan renungan ini. Kalau saudara belum memahami, ulang 2-3 kali renungan ini, supaya Anda bisa melepaskan diri dengan pengampunan yang utuh kepada orang-orang yang tidak baik terhadap dirimu. Maka pengampunan Tuhan bisa kita maknai, kita hidupi dalam hari hidup kita dengan utuh. Ya, selamat pagi ya saudaraku. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu hari ini. God bless you.